Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman peserta program 30 hari diet sehat ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melakukan program ini lebih dari 1 minggu atau mungkin lebih dari 2 minggu ya, atau bahkan para alumni yang sudah join di cycle-cycle sebelumnya ya, teman-teman yang sudah melakukan program ini lebih dari 1 bulan ya, mungkin sebagian dari teman-teman akan mengalami fase seperti ini ya, di mana teman-teman akan bertanya ya, kok tiba-tiba 1 minggu terakhir progres saya melambat ya, kok BB saya stuck ya. Nah, nggak bisa turun-turun lagi ya, padahal polanya sama, olahraganya juga sama ya. Kenapa bisa BB-nya stuck atau progresnya ini melambat ya? Nah, ini adalah tips yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua dalam melakukan evaluasi dan juga menemukan solusi terbaik ya. Gimana caranya bisa teman-teman yang masih dalam fase overweight dan juga obesitas itu tetap bisa lagi mengoptimalkan progresnya sehingga BB-nya bisa tetap progres lagi sampai mencapai BB yang ideal atau mencapai body goals-nya ya. Nah, oke. Pertama kita harus kembali lagi ke rumus diet kita ya. Karena prinsipnya semua metode diet apapun di luar sana ya, kalau tujuannya adalah penurunan berat badan atau terutama di kadar lemaknya ya, maka kita harus masuk dalam fase yang namanya defisit kalori ya. Defisit kalori ini adalah suatu kondisi di mana kalori keluar kita itu lebih besar daripada kalori masuk ya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa saja komponen dari kalori keluar dan juga kalori masuk ini, teman-teman ya. Nah, kalau bicara tentang kalori masuk, itu bicara tentang semua yang kita masukkan ke dalam badan kita, baik itu makanan, minuman, maupun juga snack ya. Sedangkan kalau kalori keluar, ya itu ada 3 komponennya. Yang pertama itu adalah BMR atau basal metabolic rate. Ya, ini mungkin teman-teman banyak belum paham ya. BMR atau basal metabolic rate ini adalah kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori dalam kondisi tidak berolahraga atau dalam kondisi sedang beristirahat ya. Artinya pada saat kita lagi duduk, pada saat kita rebahan, pada saat kita tidur bahkan ya, itu tubuh kita juga tetap melakukan yang namanya pembakaran kalori ya. Kok bisa? Iya bisa. Karena apa? Karena organ-organ di dalam tubuh kita masih bekerja. Jantung kita masih bekerja, paru-paru kita masih bekerja, ginjal kita bekerja, usus kita bekerja, pencernaan kita bekerja, semua sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh kita juga masih bekerja ya. Sehingga itulah kenapa ada yang namanya istilahnya BMR ya. Jadi otomatis deh, walaupun kita nggak olahraga, sebenarnya tubuh kita juga tetap membakar kalori ya. Nah, kemudian yang kedua kita juga harus perhatikan olahraganya ya. Kalau bicara tentang kalori keluar ya, nanti kita akan review gimana olahraganya ya, sudah teratur belum, sudah disiplin belum, berapa durasinya, berapa menit olahraganya dalam sehari, berapa menit total olahraganya dalam seminggu, yaitu semua kita harus perhatikan ya. Dan juga aktivitas-aktivitas lainnya di luar istirahat dan olahraga ya, seperti aktivitas di kantor, aktivitas di rumah, aktivitas kalau lagi di jalan-jalan gitu ya, itu juga harus kita perhatikan sebagai akumulasi dari kalori keluar ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya, ya Mas, saya padahal polanya udah masih sama kok ya, makan saya masih bagus, olahraganya juga masih teratur, ya masih sama lah dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Misalnya di minggu pertama teman-teman ada yang bisa turun sampai dengan 1 kilogram per minggunya, atau bahkan 1,5 kilo ya, atau ada juga yang sampai 2 kilo per minggunya ya. Tapi mulai masuk minggu kedua kok mulai melambat ya, mulai minggu kedua penurunannya cuma 0,8 kilo ya, atau mungkin hanya 0,5 kilo ya. Kemudian di minggu ketiga lebih lambat lagi ya, penurunan progresnya cuma 0,2 kilo, 0,3 kilo, atau bahkan ada yang BB-nya stuck ya. Ada yang mungkin di bulan keduanya melakukan program 30 hari diet sehat dengan pola yang sama, tapi kenapa ya BB-nya stuck, nggak bisa turun-turun lagi. Padahal kondisinya masih overweight atau bahkan masih obesitas ya. Nah, teman-teman, kita harus pahami ya, karena faktanya, ini kita bicara tentang fakta ya. Mau teman-teman bilang saya udah ngitungin kalori kok, padahal kalori makanan saya juga udah sedikit seminimal mungkin ya. Atau bahkan teman-teman yang olahraga juga sudah pakai smartwatch untuk hitung kalorinya juga ya, olahraganya juga tetap bakar kalori 500 kalori, 700 kalori ya dalam satu kali olahraga ya. Nah, kita mau hitung kalori sedetil apapun, kalau ternyata di timbangannya BB kita stuck atau progres kita melambat,
Artinya kita harus menerima bahwa tidak terjadi yang namanya defisit kalori ya. Kenapa bisa? Nanti kita akan review satu persatu ya. Nah, tetapi teman-teman harus paham ya bahwa kalau kita bicara tentang defisit kalori itu semua ada fasenya ya. Jadi kalau kita bicara tentang total kalori ya, kalori tubuh kita itu berubah-ubah, terutama tentang BMR tadi ya. Kenapa bisa BMR-nya berubah ya? Karena pada saat teman-teman menjalankan program fat loss ya, di minggu pertama, minggu kedua itu mungkin progresnya masih bagus ya. Pada saat lemaknya turun, berat badannya turun, komposisi tubuh yang lain juga akan berubah ya, sehingga ini juga akan mempengaruhi nilai dari basal metabolic rate kita ya, atau kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori ya. Jadi ternyata kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori juga bisa berubah. Itulah kenapa dengan pola makan yang sama, dengan pola olahraga yang sama, tapi ternyata kapasitas tubuh kita yang menurun ya untuk membakar kalorinya, sehingga akhirnya apa? Defisit kalorinya tidak terjadi ya, atau defisit kalorinya menjadi lebih kecil ya. Itu yang menyebabkan progres kita menjadi lambat atau berat badan kita menjadi stagnan ya teman-teman ya. Nah, kemudian apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita evaluasi ya? Pada saat berat Anda mengalami stagnansi, padahal kondisi Anda masih overweight dan juga masih obesitas, maka lakukan review atau lakukan check and recheck untuk 5 poin ini. Yang pertama, review nutrisinya ya. Nutrisi itu bicara tentang makronutrisi dan juga mikronutrisi ya. Bagaimana asupan makronutrisinya? Lihat lagi 1 minggu terakhir ya di food journalnya ya, lihat-lihat lagi, ingat-ingat lagi ya, 1 minggu ini makan apa aja ya. Jangan-jangan karena udah progres 1 minggu 2 minggu pertama bagus ya, tiba-tiba di minggu ketiga nggak apa-apa lah, nanti juga berat badannya turun lagi. Kemarin-kemarin kan udah bagus turunnya, pasti sekarang juga akan lebih bagus lagi ya. Akhirnya dia cheating ya, cheating makan pizza, cheating makan bakso ya. Atau mungkin teman-teman ngerasa bahwa saya udah nggak makan nasi loh, tapi ternyata hidden carb-nya banyak ya. Dikit-dikit nyemilnya apa? Risol, pastel ya, pempek, bakso ya. Itu semua juga mempengaruhi teman-teman ya. Kemudian mikronutrisi itu juga harus kita perhatikan ya. Karena di dalam mikronutrisi itu ada vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempercepat atau untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita ya. Sehingga kalau asupan mikronutrisinya tidak terpenuhi dengan baik, itu juga akan mempengaruhi kapasitas tubuh untuk membakar kalori ya. Terutama untuk teman-teman yang dalam fase fat loss ya, dengan adanya perubahan pola makan, dengan adanya perubahan habit terutama berolahraga, yaitu semua radikal bebas ya. Pada saat berolahraga tubuh kita mengeluarkan yang namanya radikal bebas ya. Radikal bebas ini tentunya juga akan mempengaruhi metabolisme kita ya. Mungkin teman-teman yang jadinya pada saat olahraga pasti akan mengalami kelelahan, capek ya, mungkin akan juga ada yang keliengan ya. Itu semua kenapa? Karena tubuh mengeluarkan yang namanya radikal bebas ya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan asupan mikronutrisi. Untuk apa? Untuk menjaga agar metabolisme tubuh kita tetap baik ya, menjaga proses recovery tubuh kita pasca olahraga itu tetap baik, supaya sel-sel tubuhnya tetap cepat kembali normal, cepat beradaptasi, juga sel-sel ototnya bisa cepat dibangun kembali ya. Itu tujuan dari kita mengkonsumsi mikronutrisi. Nah, itu harus diperhatikan ya, karena bisa jadi waktu minggu pertama, minggu kedua ya, teman-teman itu lagi semangat-semangatnya ya, tapi pada saat sudah jalan 2 minggu, radikal bebasnya juga semakin menumpuk, teman-teman juga secara stamina, secara performa juga menurun ya. Akhirnya itu mempengaruhi juga metabolismenya, mempengaruhi pembakaran kalori juga, dan akhirnya progresnya menjadi lambat ya. Nah, itu kita harus review. Kemudian yang kedua, kita juga harus review aktivitasnya ya. Lihat lagi ya, 1 minggu terakhir bagaimana olahraganya ya. Udah rajin tabata belum? Udah rajin jogging belum? Ya, olahraga kardionya seperti apa? Latihan strength-nya seperti apa? Body weight-nya seperti apa ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan ya. Aktivitas sehari-harinya juga harus diperhatikan ya. Durasi olahraga juga harus kita perhatikan ya. Berapa menit dalam sehari kita olahraga? Berapa menit dalam 1 minggu kita berolahraga? Yaitu kita harus lakukan namanya review ya. Kemudian kita juga harus mereview apa? BMR ya.
Nah, teman-teman mungkin nggak ngeh ya, atau mungkin nggak paham ya, bahwa BMR itu ya akan berubah-ubah sesuai dengan progres kita. Jadi BMR itu tidak tetap nilainya. Pada saat teman-teman menjalankan program fat loss atau program diet ini, dan teman-teman masih ada dalam fase overweight dan juga obesitas ya, ketika berat badan kita turun, maka secara keseluruhan komposisi tubuh kita juga akan turun ya. Bahkan massa otot juga biasanya awal-awal akan ikut menurun juga ya. Sehingga ini akan mempengaruhi kapasitas tubuh kita atau nilai dari BMR kita itu juga akan menurun ya. Nah, itulah kenapa dengan pola makan yang sama, dengan olahraga yang sama ya, tapi karena BMR kita menurun, akhirnya kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori juga menjadi lebih turun. Akhirnya progres kita menjadi lebih lambat ya, atau bahkan sampai di titik yang mana BB kita mengalami stagnansi ya, berat badannya mengalami stagnansi atau tidak bisa berprogres lagi ya. Nah, itu kita harus perhatikan. Makanya penting untuk ngecek juga BMR kita ini ya, jangan sampai terlalu rendah ya, dan kita juga harus memperhatikan komposisi tubuhnya ya. Karena apa? Karena nggak cukup hanya menilai progres kita dari berat badan ya. Bisa jadi berat badannya stuck ya, tapi massa lemaknya turun dan massa ototnya meningkat ya, sehingga akhirnya itu membuat nilai berat badannya sama dengan berat badan yang sama tapi komposisinya berbeda ya. Nah, itu juga adalah satu progres yang kita harus cek ya. Makanya saya sangat menyarankan untuk teman-teman bisa memiliki yang namanya timbangan body fat monitor ya, supaya nggak hanya tahu angka timbangan berat badan doang, tapi kita juga tahu kadar lemaknya, kita tahu kadar ototnya, kita tahu massa tulangnya, kita tahu juga kadar airnya, level proteinnya, itu semua bisa dicek ya dengan adanya indikator komposisi tubuh ini ya. Kemudian kita juga lihat ukuran pakaian kita, bisa jadi BB-nya stuck tapi pakaiannya menjadi lebih longgar ya, atau mungkin turun satu size dari XL ke L walaupun berat badannya masih sama ya. Bentuk badan juga gitu ya, bisa jadi berat badannya masih sama tapi bentuk badannya, dadanya lebih bidang, lebih kenceng ya, lebih shaping, gelambir-gelambirnya udah mulai berkurang ya. Nah, itu juga adalah progres yang kita harus harus appreciate ya. Jadi nggak bisa hanya dari berat badan doang. Oke? Nah, tapi buat teman-teman ya nih, buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa sekarang masih overweight ya, Mas Surya, saya sudah cek komposisi tubuhnya, ternyata ya tetap berat badan saya stagnan, lemaknya juga stagnan ya, kemudian massa ototnya juga masih stagnan ya, atau bahkan ada yang surplus ya, malah berat badan saya naik Mas ya. Kok bisa ya 1 minggu 2 minggu pertama saya turunnya banyak loh, bisa 2 kilo 3 kilo ya, tapi kok minggu ketiga malah berat badannya stagnan atau bahkan malah naik setengah kilo, naik sekilo lagi ya. Nah, itu teman-teman semua berarti teman-teman sudah tidak berada dalam fase defisit kalori ya. Itu fakta yang kita mau excuse kayak gimana aja, makannya udah sehat, olahraganya udah banyak gitu. Tapi faktanya kalau berat badan kita tidak menurun ya, meski kita dalam kondisi yang masih overweight dan juga obesitas, artinya tidak terjadi defisit kalori di situ ya. Kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, dua hal ya. Kembali lagi ke komponen rumus tadi. Ada kalori masuk, ada kalori keluar. Kalau kita mau defisit kalori lagi, kalau kita mau masuk dalam fase defisit kalori yang baru ya, kita harus menurunkan kalori masuk dan juga meningkatkan kalori keluar kita ya. Karena tadi sekali lagi ya, defisit kalori, total kalori kita tuh selalu berubah-ubah setiap waktunya ya. Makanya kalau teman-teman sudah progresnya bagus ya, kemudian tiba-tiba melambat atau bahkan stagnan ya, artinya teman-teman sudah harus memasuki fase defisit kalori yang baru ya. Ingat itu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kalori masuk dan meningkatkan kalori keluar kita ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang kalori masuk ya. Apa yang kita bisa lakukan supaya progres kita bisa kembali optimal? Yang pertama adalah kurangi porsi makronutrisinya ya. Nah, yang bisa kita lakukan, kurangi karbonnya. Kalau yang tadinya nasinya masih 4-5 sendok, sekarang kurangin jadi 2-3 sendok saja ya. Kalau yang tadinya ngemilnya masih banyak hidden carb ya, masih banyak ngemil pempek, dimsum, bakso ya, bukannya tidak boleh,
tapi harus kurangi. Ya ingat lagi, kalau yang seminggu-minggu sebelumnya, dalam 1 minggu kemarin kayaknya saya ngemilnya 3 kali deh, ngemil baksonya, ngemil dimsumnya ya. Sekarang kurangi jadi mungkin 1 kali seminggu saja ya. Karena ingat, kembali lagi kepada goal teman-teman, ya goalnya belum tercapai nih ya. Belum tercapai body goalnya ya, karena kita masih mau progres mencapai berat badan ideal ya, masih mau menurunkan berat badan ya. Buat teman-teman yang masih dalam fase overweight dan obesity, itu berarti harus mengurangi karbo, kemudian lemaknya juga harus dikurangi, terutama lemak-lemak jahat ya, goreng-gorengannya, kerupuknya, ya itu semua adalah makanan-makanan yang kayaknya tuh ringan tapi kalorinya tinggi ya. Jadi harus berhati-hati. Mas Surya, saya nggak makan nasi kok, saya cuma ngemil bakwan doang 2 ya. Padahal kalori 2 bakwan itu bisa melebihi 1 porsi piring kita sesuai dengan my plate ya. Jadi kita harus perhatikan itu juga. Jadi buat teman-teman yang mau masuk fase defisit kalori yang baru, artinya harus mengurangi lagi asupan karbo dan juga asupan lemak jahatnya, terutama ya, minyak-minyakan, tepung, trans fat ya, tepung-tepung yang digoreng ya, pisang gorengnya, ubi gorengnya, ya itu juga harus dikurangi teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, kurangi asupan gula dan garamnya. Ya, kalau karbonya sudah berkurang ya, yang tadinya tadi udah biasa nggak makan nasi, yang tadinya biasa makan nasi satu centong, sekarang udah mulai terbiasa untuk mengurangi nasinya. Jadi mungkin hanya makan nasi 1 kali dalam 1 hari ya, 2 lainnya tidak banyak makan nasi, atau mungkin dalam 1 minggu teman-teman bisa mengurangi nasinya tadi ya. Kenapa nasi? Sebenarnya sih nggak harus nasi yang dikurangin. Yang paling penting itu ngurangin hidden carb-nya. Tapi karena nasi itu setiap hari adalah sumber karbo yang kita temukan di piring kita, maka teman-teman bisa latihan juga dari situ ya. Nah, kalau asupan karbo dan lemaknya tadi sudah dikurangi, sekarang kurangi juga asupan gula dan garamnya ya. Kalau ternyata sudah mengurangi karbo dan lemak tapi beratnya juga masih stagnan, kurangi asupan gula dan garamnya ya. Gula itu paling banyak kita temukan juga di makanan-makanan kemasan, terutama snack-snack. Teman-teman yang suka ngemil-ngemil ya, walaupun mungkin ngemilnya ngemil sehat, kan Mas Surya kemarin sudah kasih panduan ya, pilihan cara memilih cemilan-cemilan yang sehat ya. Nah, tapi tetap teman-teman ya, yang namanya sedikit demi sedikit, kalau kita konsumsi itu setiap hari, otomatis juga akumulasinya akan banyak ya. Makanya kurangi asupan gula dan garam, itu juga bisa membantu untuk masuk dalam fase defisit kalori yang baru ya. Nah, kemudian kalau karbonya sudah dikurangi, gulanya sudah dikurangi, lemak dan garamnya juga sudah dikurangi, apa yang berikutnya kita lakukan? Perhatikan kecukupan protein. Nah, ini juga teman-teman kadang-kadang masih ada yang salah ya, salah persepsi ya. Dipikirnya bahwa makan protein sebanyak mungkin itu akan membuat tubuh kita bisa membakar kalori sebanyak mungkin. Padahal tidak demikian teman-teman ya. Kenapa? Karena protein yang masuk di dalam tubuh ya, itu juga akan digunakan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Artinya kalau kita kelebihan protein atau kebanyakan protein, sementara tubuh kita tidak membutuhkan itu, atau tidak menggunakan protein tadi dengan cara beraktivitas atau dengan cara berolahraga, tetap ujung-ujungnya itu juga akan ditimbun sebagai cadangan lemak ya. Jadi itu juga akan jadi lemak aja. Kalau kita udah makan protein banyak-banyak, wah nggak apa-apa deh, makan enak, makan ayam, makan daging, makan steak, makan tahu, tempe, telur ya, katanya boleh banyak-banyak. Nanti kan tubuhnya membakar kalori dari situ. Tidak, teman-teman ya. Protein itu bisa menjadi bahan bakar kita kalau kita berolahraga atau beraktivitas ya. Tapi kalau kitanya juga nggak berolahraga ya, kemudian kita makan banyak-banyak protein, sementara proteinnya tidak dibutuhkan oleh tubuh atau tidak dibakar menjadi kalori, menjadi energi, itu juga akan ditimbun menjadi cadangan lemak ya. Sehingga itu yang akan membuat progres kita menjadi lebih stagnan atau menjadi lebih lambat ya. Jadi kebanyakan protein juga tidak boleh ya. Kekurangan protein juga tidak boleh. Ya kenapa? Karena tetap tubuh membutuhkan protein ini untuk melakukan yang namanya pembakaran tadi, atau untuk membangun sebagai zat pembangun, terutama buat teman-teman yang olahraga ya. Itu akan sangat-sangat membantu konsumsi protein ya. Nah, jadi kecukupan protein itu harus benar-benar kita perhatikan ya. Kemudian kalau karbonya sudah dikurangi, gula dan garam sudah dikurangi, protein juga sudah dicukupi ya. Berikutnya yang kita bisa lakukan adalah perbanyak serat ya, karena serat ini adalah makanan yang rendah kalori tapi mengenyangkan ya. Kebalikan dari kerupuk, kebalikan dari goreng-gorengan ya. Karena kerupuk dan gorengan itu adalah makanan ringan yang
tinggi kalori tapi tidak mengenyangkan. Jadi ubah ya, diubah dengan cara perbanyak serat ya. Kalau tadi biasanya ngemilnya ngemil gorengan ya atau ngemil-ngemil makanan kemasan, diganti jadi ngemil buah ya. Itu ya udah yang paling aman, udah yang paling tips, yang paling the best ya. Ya udah ganti aja makan buah ya di jam snack time-nya. Kemudian kita juga bisa mulai mengatur frekuensi makan kita ya. Nah, ini terutama buat teman-teman yang mau mencoba intermittent fasting ya dengan jendela 12-12 atau 14-10, itu juga bisa mulai masuk defisit kalori yang baru ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin progresnya melambat atau BB-nya mengalami stagnansi, itu coba masuk di dalam fase intermittent fasting dengan 12-12 atau 14-10, itu akan membantu teman-teman untuk masuk dalam fase defisit kalori yang baru. Oke? Nah, kemudian yang kedua ya, kalau misalnya porsi makannya tadi sudah dikurangi, sudah dibenari ya. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan lagi supaya progres kita kembali optimal itu adalah makan yang lebih clean eating ya. Nah, Mas Surya tadinya saya udah sesuai dengan my plate ya, tapi kemudian kita lihat ya cara pengolahannya ya. Karena gini teman-teman ya, meskipun itu makanan yang sama dengan yang kita makan 1 atau 2 minggu yang lalu, tapi kembali lagi ya, BMR kita kan sudah berubah. Pada saat kita turun berat badannya, turun kadar lemaknya, BMR kita berubah sehingga kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori juga harus berubah ya. Nah, itulah kenapa makanan kita juga harus mulai bisa beradaptasi ya. Kalau kita mau masuk fase ke defisit kalori yang baru, kita juga harus bisa beradaptasi dari sisi makanan ya. Walaupun pelan-pelan teman-teman sudah yang tadinya sudah sehat, bikin lebih sehat lagi ya. Supaya apa? Supaya progresnya kembali optimal ya. Makan lebih clean eating, kurangi makan kemasan, kurangi terlalu banyak memprosesan, terutama untuk sayur-sayuran ya. Terlalu sering dipanasin itu juga tidak baik ya. Kemudian pilih sumber protein yang berkualitas ya. Nah, sumber protein berkualitas ini dari mana? Misalnya dari protein-protein hewani. Kalau ayam pilihnya bagian dada ya. Kalau daging pilihnya bagian ribs, teman-teman ya. Jangan pilih bagian-bagian yang terlalu banyak lemak ya. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman juga bisa konsumsi yang namanya protein isolat ya. Protein dalam bentuk yang lebih cair sehingga dia lebih mudah diserap dalam tubuh ya. Karena kadang kalau protein yang kita dapatkan dari lauk ya, itu kan biasanya sudah ada lemaknya karena bercampur dengan zat-zat yang lain ya. Kemudian kita juga nggak tahu bahan bakunya seperti apa ya, apalagi kayak ayam misalnya, contohnya ayam itu sudah banyak disuntik-suntik dengan suntikan hormon ya, atau banyak sekali sumber-sumber makanan yang sudah kena GMO atau genetic modified organism ya, yang itu juga mempengaruhi kualitas dari protein yang kita konsumsi ya. Bentuk protein juga berpengaruh ya, kalau itu proteinnya dalam bentuk isolat ya atau dalam bentuk yang cair ya, dalam bentuk whey protein isolat itu lebih mudah diserap oleh tubuh ya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa mempertimbangkan ya untuk memenuhi sumber protein yang lebih berkualitas dari protein isolat ya, itu sangat membantu sekali sebenarnya ya. Kemudian perbanyak buah dan sayur segar ya, seperti yang pertama tadi perbanyak serat ya. Buah dan sayur segar tujuannya untuk apa? Selain untuk serat juga sebagai sumber mikronutrisi alami kita ya, meskipun tentu kualitas dari buah dan sayurnya juga harus diperhatikan, yang nggak bisa asal buah atau sayur yang udah lembek-lembek, yang udah terlalu mateng, itu juga nggak bisa ya. Jadi harus perhatikan kematangannya, perhatikan kualitasnya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Oke. Kemudian lengkapi dengan asupan mikronutrisi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan juga di awal ya, bahwa asupan mikronutrisi kita juga sangat mempengaruhi metabolisme kita ya. Mikronutrisi, jadi jangan dipikir bahwa suplemen atau suplementasi itu nggak penting ya. Justru saya sangat-sangat mempromot ya. Saya sangat-sangat menganjurkan teman-teman semua untuk mengkonsumsi mikronutrisi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengandalkan makanan yang ada di piring kita sehari-harinya ya. Mulai dari cara masaknya, kualitas bahan bakunya seperti apa ya. Itu kita benar sih, kita makan sayur, kita makan daging, kita makan lauk-lauk ya. Tapi kita nggak tahu ya dari proses pengolahannya apakah sudah baik ya. Apakah ada berapa banyak zat-zat di sana yang terbuang ya. Kemudian dari sayur-sayurannya mungkin seratnya sudah rusak ya, sehingga akhirnya vitamin dan mineral di dalamnya juga ikutan rusak ya, atau tidak 100% kembali utuh lagi ya. Nah, itulah kenapa kita membutuhkan mikronutrisi ya dalam bentuk suplementasi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi-nutrisi mikro tadi ya. Karena
makanan nutrisi mikro ini bentuknya seperti apa? Seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D ya. Kemudian juga mineral ya, selenium, kalsium, magnesium, itu semua dibutuhkan dalam tubuh ya. Contoh singkatnya vitamin D ya. Kalau kita tidak bisa mendapatkan vitamin D dari bahan baku makanan ya, kemudian asupan vitamin D kita berkurang, otomatis ya kesehatan tulang kita juga menjadi lebih lemah ya. Akhirnya untuk beraktivitas, mobilitas kita menjadi terganggu ya. Gimana mau olahraga maksimal, olahraga yang intensif kalau kualitas tulangnya tidak baik ya. Begitu juga dengan zat besi ya. Kalau kita tidak mendapatkan asupan zat besi yang baik, yang cukup ya, bagaimana mungkin kita bisa bisa punya tenaga yang lebih, bisa memiliki energi yang lebih dalam beraktivitas dan juga dalam membakar kalori ya. Makanya kebutuhan mikronutrisi itu sangat-sangat penting ya. Sangat penting teman-teman ya. Jadi saya sangat mempromot teman-teman semua untuk konsumsi mikronutrisi ya, terutama untuk teman-teman yang mau masuk dalam fase defisit kalori yang baru ya. Kemudian yang ketiga, terapkan mindful eating ya. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Kenali sinyal lapar dan juga sinyal kenyangnya ya. Nah, kapan tanda-tanda laparnya ya? Kemudian seperti perut keroncongan ya, atau mungkin teman-teman sudah mulai dehidrasi ya, itu juga harus kita perhatikan ya. Nah, makanlah setelah terasa lapar ya. Ini melatih kita supaya nggak rakus ya. Jangan dikit-dikit makan padahal lagi nggak lapar, tapi dikit-dikit makan ya. Yang benar adalah makan setelah terasa lapar, tapi bukan kelaparan ya. Itu gunanya kita mengenali tubuh kita sendiri ya, mengenali tubuh kita sendiri supaya kita tahu ya kapan tubuh kita memberikan sinyal lapar dan kapan tubuh kita memberikan sinyal kenyang ya. Karena kita nantinya juga harus berhenti makan sebelum kenyang ya. Makanya harus tahu tanda-tanda lapar dan juga tanda-tanda kenyang kita ya. Kalau memang sudah terasa lapar baru makan, silahkan ya, tapi jangan nunggu kelaparan ya. Nah, dan juga ini membantu kita juga untuk menahan hawa nafsu kita supaya nggak rakus ya dengan makanan ya. Nah, kemudian minum air putih atau makan buah ya 15-30 menit sebelum makan, itu juga akan membantu kita untuk bisa tetap kenyang ya, tapi kalori yang masuk itu tidak berlebihan ya. Nah, kemudian nikmati makanan. Nah, ini harus ada connection antara mind and meal ya. Jadi bukan hanya mind and muscle connection, tapi juga punya mind and meal connection ya. Itu namanya mindful eating ya. Jadi pada saat kita makan, kita rasakan, kita nikmati teman-teman ya. Kita nikmati makanan kita ini, oh enak ya rasanya, teksturnya, aromanya ya. Bernafas dengan pelan, dikunyah makanannya supaya dapat enzim ya. Kemudian enzimnya juga akan membuat pencernaan kita lebih baik lagi ya. Nah, ini namanya mindful eating ya. Jadi nggak usah makan dengan cepet-cepet ya. Teman-teman bisa terapkan ini ya, mindful eating, untuk masuk dalam fase defisit kalori yang baru lagi ya. Ini hanya tips lebih ke how to-nya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita bicara juga tentang kalori keluar ya. Nah, kalau tadi sudah kita perbaiki lagi kalori masuknya, kemudian yang kedua kita perbaiki kalori keluarnya ya. Nah, yang pertama, sadari bahwa biasanya BMR akan turun ketika program fat loss ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Pada saat teman-teman masuk dalam fase fat loss ya, berat badannya turun, lemaknya turun, komposisi tubuh kita juga mulai berubah ya, termasuk otot kita juga mungkin shrinking, mungkin juga menyusut di awal-awal. Itu juga mempengaruhi metabolic rate kita atau kapasitas metabolisme kita juga menjadi menurun ya. Sehingga bahkan dalam kondisi istirahat yang tadinya mungkin tubuh kita mampu membakar 1500 kalori, sekarang BMR kita cuma 1200 atau cuma 1300 ya. Sehingga dengan makanan dengan porsi yang sama atau dengan olahraga dengan porsi yang sama, itu jelas progresnya pasti akan semakin melambat ya. Kenapa? Karena BMR kita sudah turun ya. Nah, pada saat BMR kita turun, itu artinya kita juga harus adjust, kita harus juga menyesuaikan porsi makan kita, menyesuaikan juga intensitas olahraga kita ya. Jadi porsi makannya juga sudah mulai dikurangi ya, karena gini teman-teman ya, pada saat berat badan kita turun ya, kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori juga lebih turun ya, kita juga sebenarnya lebih cepat kenyang ya. Makanya teman-teman yang sudah ikuti pola ini dengan benar ya, dalam 2 minggu 3 minggu pada saat sudah mendapatkan progres turun berat badan 1-2 kilo per minggunya ya, itu pasti deh
Ke depannya perutnya lebih cepat terasa begah, lebih cepat terasa kenyang. Kenapa? Karena BMR kita juga turun ya. Karena kapasitas tubuh kita untuk membakar kalori juga turun ya. Makanya porsi makan kita nggak bisa disamakan antara minggu ketiga dengan minggu pertama ya. Itu juga harus berbeda ya. Bukan hanya bicara porsi ya, tapi mungkin sebenarnya porsinya bisa lebih banyak asalkan dengan kualitas yang lebih baik ya. Seperti apa? Seperti karbonya dikurangi, proteinnya boleh ditambah, seratnya boleh ditambah ya. Jadi itu sangat penting untuk mengetahui atau memonitor terus nilai BMR kita ya. Karena pada saat BMR kita turun, artinya kita juga harus menyesuaikan defisit kalori kita ya. Terutama untuk kalori yang kita makan ya, kalori yang masuk tadi ya. Minum cukup air putih. Nah, ini bicara tentang istirahat teman-teman ya. Ini kan BMR ini adalah kondisi tubuh kita membakar kalori dalam situasi beristirahat ya. Jadinya yang membantu kita untuk bisa membakar kalori lebih optimal ketika kita beristirahat adalah satu, cukupi hidrasi kita ya, atau air ya. Kecukupan air putih itu minimal 2,5 liter tetap perlu ada ya. Kenapa? Karena air ini akan banyak disimpan di dalam otot ya. Pada saat ototnya terisi dengan air, ototnya juga akan bekerja dengan lebih optimal untuk membakar lemaknya ya. Makanya pada saat kita beristirahat, otot juga tetap akan bekerja asalkan kecukupan airnya terpenuhi. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup ya. Ini juga adalah salah satu tips agar pada saat kita beristirahat itu pembakaran kalori kita lebih optimal ya. Tidur yang cukup, jangan terlalu banyak begadang ya, kalau nggak penting-penting amat ya. Makanya kita perlu tidur itu antara 6 sampai dengan 8 jam ya. Mas Surya, saya cuma tidurnya 4-5 jam nih sehari karena satu dan lain hal, karena kerja shift atau karena aktivitas ya, padatnya kesibukan ya. It's okay juga, nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau seandainya teman-teman tidurnya kurang dari 6 jam, pastikan kualitas tidurnya itu baik ya. Yang penting kualitas sebenarnya teman-teman ya. Percuma juga tidur 8 jam 9 jam tapi kalau misalnya tidurnya nggak nyenyak, kebanyakan kebangunnya ya, atau misalnya pas bangun-bangun pusing malah jadi nggak seger, itu juga malah jadi nggak baik ya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah kualitas tidur ya, bukan durasinya ya. Memang biasanya untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik itu biasanya durasinya adalah antara 6 sampai dengan 8 jam ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidurnya kurang dari itu, it's okay asalkan bisa memastikan kualitas tidurnya terpenuhi atau tercukupi dengan baik ya. Suasana tidurnya itu harus mungkin lebih gelap ya, kemudian mungkin lebih hening ya. Kalau mau pakai white noise itu juga bisa membantu ya, supaya tidur kita bisa lebih deep lagi ya. Jadi burn while you rest ya. Jadi tubuh kita tetap bisa membakar kalori pada saat kita beristirahat. Oke. Yang kedua, kita juga harus melihat kalori keluar dari intensitas olahraga ya. Minimal kalau misalnya tadi teman-teman sudah lakukan latihan Tabata 1 set per hari ya, kemudian tiba-tiba progresnya melambat, wajar ya. Artinya tubuh kita membutuhkan yang lebih lagi ya. Naikkan intensitasnya ya, olahraganya dinaikin menjadi 8 menit ya, menjadi 2 set atau bahkan bisa lebih intensif dari itu. Bisa kita tingkatkan menjadi 12 menit atau 3 set ya. Minimal kita perlu berolahraga itu adalah 150 menit per minggu ya. Untuk teman-teman yang overweight dan juga masih obesitas ya, ini wajib ya kalau Anda mau mendapatkan progres yang optimal ya. Oke, jadi minimal banget itu 150 menit per minggu. Kemudian harus olahraganya, yang tadinya mungkin terbiasa kardio, Mas Surya, saya kardionya luar biasa loh. 30 menit saya treadmill itu bisa 300-400 kalori ya. Nah, kayaknya udah bagus loh. Nah, tapi karena teman-teman cuma latihan kardio ya, teman-teman tidak membangun strength-nya, tidak membangun kekuatan tubuh atau tidak membangun otot rangka, itu maka pembakaran di dalam tubuh kita juga sebenarnya bisa menjadi lebih lambat metabolismenya. Kenapa? Karena ototnya jadinya tidak terbangun ya. Teman-teman pada saat kardio memang ya, pada saat kita latihan kardio kelihatannya kalorinya besar pada saat kita sedang berolahraga ya. Tapi ya udah, selesai kardio itu maka pembakaran kalorinya juga tidak akan terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman kombinasikan dengan latihan strength atau bahkan tingkatkan porsi latihan strength-nya, ya latihan strength itu latihan kekuatan ya, latihan otot rangka ya, termasuk di dalamnya angkat beban, body weight ya. Body weight itu seperti squat, kemudian push up, kemudian lunges ya. Itu semua adalah latihan-latihan strength ya, latihan strength atau latihan otot rangka ya. Nah, itu ya mungkin pada saat berolahraga kalorinya mungkin tidak sebanyak latihan kardio. Misal latihan kardio 30 menit itu bisa bakar kalori 500 kalori. Sedangkan latihan strength 30 menit
kelihatannya ya di kalori counter kita cuma 300-400 kalori ya. Tapi kalau kita latihan strength ya, selesai kita latihan itu otot kita masih tetap bekerja ya. Jadi otot kita masih tetap bekerja, metabolisme kita masih tetap bekerja, sehingga akhirnya pembakaran kalori kita juga tetap bisa bekerja ya. Bahkan dalam kondisi istirahat, tubuh kita membakar kalorinya lebih banyak setelah kita latihan atau berolahraga body weight atau strength ini ya. Jadi dibandingkan kardio ya, jangan hanya latihan kardio ya, harus diperbanyak lagi olahraga yang sifatnya latihan otot rangka atau latihan strength ini tadi ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah terbiasa olahraga ya, Mas Surya saya tabatannya gitu-gitu doang gitu ya, kayaknya jadi sekarang lama-lama jadi keentengan ya. Itu harus masuk juga dalam fase yang namanya progressive speed and overload ya. Jadi kalau dengan gerakan yang sama ya, teman-teman bisa tingkatkan intensitasnya dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kecepatan dan juga dengan cara meningkatkan beban ya. Kalau yang tadi biasanya squat tidak dengan beban, sekarang coba squatnya sambil pegang beban, sambil pegang dumbbell, bisa dumbbell 2 kilo, bisa dumbbell 4 kilo atau dumbbell 5 kilo bahkan ya, atau lebih dari itu silahkan ya. Yang penting progresif aja ya. Semakin teman-teman merasa lebih ringan, artinya teman-teman harus menambahkan lagi ya, menambahkan lagi kekuatan teman-teman dengan cara progresif overload tadi ya, ditambah lagi bebannya, beratnya ya, berat dumbbellnya ditambah ya. Kemudian pilihan gerakan-gerakan yang mungkin bisa lebih berat untuk melatih otot kita ya. Jadi itu sangat-sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa menerapkan NEAT ya, non-exercise activity thermogenesis ya. Ini artinya apa? Ini adalah kegiatan-kegiatan di luar olahraga yang juga bisa meningkatkan panas tubuh kita atau termogenesis ya. Termogenesis itu adalah kondisi panas tubuh ya, yang pada saat tubuh kita suhunya meningkat, itu pembakaran kalorinya atau metabolismenya juga biasanya lebih cepat ya. Contohnya, apa yang teman-teman bisa lakukan ya? Ambil misalnya pada saat parkir kendaraan, entah lagi di kantor atau di mall ya, coba parkir kendaraannya yang lebih jauh. Supaya apa? Supaya kitanya terstimulasi untuk jalan lebih jauh, jalan kaki ya kan. Kemudian bantu beres-beres rumah ya, temenin anak bermain. Wah, itu pasti seneng banget tuh istri suaminya ya. Jadi temenin anak bermain, berjemur, steam sauna, sebenarnya itu adalah aktivitas-aktivitas juga yang bisa meningkatkan thermogenesis ya. Meskipun tentunya intensitasnya tidak sebesar pembakaran kalori pada saat kita berolahraga ya. Tapi lumayan pada saat kita lagi rest day, itu namanya active rest ya. Active rest itu adalah pada saat kita hari yang tidak berolahraga, tapi kita gunakan dengan cara aktivitas yang lebih aktif ya. Itu kita bisa terapkan NEAT ini. Nah, ini juga akan membantu sekali untuk meningkatkan metabolisme dan juga pembakaran kalori kita ya. Oke, jadi itu yang kita bisa kerjakan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mengalami stagnasi atau mungkin progresnya yang melambat ya, harus masuk lagi di dalam fase defisit kalori yang baru ya. Fase defisit kalori yang baru itu dengan cara meningkatkan kalori yang keluar dan juga menekan atau menurunkan kalori masuknya ya, dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, dan inti dari semua proses yang tadi saya sampaikan adalah sabar ya. Jadi nggak usah dikit-dikit, Mas Surya berat badan saya stagnan ya, Mas Surya progres saya lambat ya. Iya, memang bahkan ya, dalam satu hari itu berat badan kita tuh bisa fluktuatif ya, antara pagi, siang, sore itu berat badan kita bisa fluktuatif. Jadi kalau dalam 2 hari, 3 hari kita ngerasa progresnya melambat atau bahkan berat badan kita meningkat, itu masih wajar teman-teman ya. Nah, tapi kalau sudah dalam 1 minggu ya, misalnya let's say dalam waktu 1 minggu berat badan kita masih sama dengan minggu yang lalu ya, atau dalam 1 bulan berat kita masih sama dengan bulan yang lalu, itu berarti tidak terjadi defisit kalori ya, makanya harus masuk di dalam fase defisit kalori yang baru tadi ya. Tapi at the end kita harus bersabar dengan prosesnya ya, lakukan aja terus prosesnya teman-teman ya. Kemudian kalau lagi mengalami stagnasi lagi, masuk lagi dalam fase defisit kalori yang baru lagi ya. Jadi intinya sebenarnya semuanya adalah sabar dan konsisten ya. Kalau teman-teman bisa sabar dan konsisten, insya Allah progresnya akan kembali optimal lagi. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan progres teman-teman semua ke depannya bisa semakin baik lagi dalam mencapai body goals masing-masing. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.